Imam seperti apa sih yang bacaan Al-Fatihahnya salah? Ada imam yang bacaannya terdengar bagus di telinga awam, dia sibuk dengan lagu sehingga lupa dengan hukum tajwid. Tapi kalau iyyaka na'budu, kepada mataharimu kami menyembah, wal'iyadzu billah. Jadi dari makna itu berubah 180 derajat, bukan menyembah Allah, malah menyembah matahari atau menyembah sinar, menyembah cahaya. Itu kalau tidak ditasydid. Maka ayat kelima ini betul-betul harus diperhatikan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan kita nabr, penekanan lebih daripada yang lain. Begitu ya. Nah, itu adalah ayat ke-5 di tasydid dan juga di huruf ain. Kemudian ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, ya, ini jarang yang salah, tapi bisa ada yang salah begitu ya, jadi tipis malah terbalik, yang tebal malah jadi tipis. Ihdinas si. Nah, yang kedua kesalahan adalah di huruf shad. Si. Huruf shad itu bukan bibir, tapi dia lidah juga, sama bagian dalam. Nah, biasanya orang salah dalam mengucapkan shad itu jadi sya. Ihdinas syira. Saya berkali-kali juga menemukan kasus ini. Ihdinas syira. Nah, itu berubah. Masih mending kalau dia larinya ke huruf sin. Ihdinas siro. Kenapa? Karena dalam qiraat yang lain itu ada yang menggunakan huruf sin dan huruf semizai. Ihdinas siro itu ada, gitu ya, qiraat yang baca seperti itu. Nah, lari ke huruf sin itu lebih mending daripada lari ke huruf shad. Kenapa? Karena huruf sin dan shad itu tempatnya sama, hanya posisi lidahnya yang berbeda. Kalau sa itu lidah kita datar begini, sa. Tapi kalau so, lidahnya ditekuk, so. Siro, si, bukan si. Nah, itu terkait dengan huruf shad yang banyak salah lari ke huruf shin. Jadi lebih baik salah lari ke huruf sin daripada shin. Walaupun lebih baik lagi kita baca sesuai dengan posisi lidah yang benar. Nah, itu ayat ke-6. Ya, ayat ke-7 perhatikan. Ini ayatnya panjang dan semestinya tidak dipotong. Tapi kebanyakan imam-imam kita membaca secara dipotong. Ini sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena secara bacaan qiraat kita bisa menyeberang ke qiraat yang lain. Ya, qiraat kita Hafiz, riwayat Hafiz dari Asim itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ayat 7-nya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat ke-7. Tapi ada qiraat lain seperti qiraat Nafi, Imam ahli Madinah, ya. Beliau itu Al-Fatihahnya ayat pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6 bagi qiraat Nafi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Nah, jadi kalau kita berhenti ya, ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu seolah-olah kita mengambil qiraat Nafi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau qiraat kita Asim harusnya bacanya sama gitu ya, tidak dipotong maksudnya di tengah, mohon maaf. Nah, jadi itu poin sebelum kita mulai melihat kesalahan di ayat ke-7, bahwa ayat ke-7 itu semestinya kita baca satu nafas. Memang butuh latihan, ya, butuh untuk latihan. Baik, kita mulai ayat ke-7. Kesalahan pertama sama di huruf shad ya. Sirata, kemudian di huruf to, ya. To itu dia posisinya di lidah tengah. Kalau ta itu depan. Jadi bukan to. Sirata, to itu t.
hurufnya di lidah depan. Kalau to itu di lidah tengah, agak ke tengah sedikit begitu. Ya, siratal ladzi, di tipis. Kesalahan orang Indonesia pada umumnya di huruf za itu dibaca tebal. Ya, pada saat kami talaki juga seperti itu ya. Jadi para masyayikh Mesir itu seringkali mendapati kesalahan orang-orang Indonesia membaca za, ya, za setelah dal itu dibaca tebal. Ya. Jadi siratal ladzi itu tebal. Ladzi ujung lidah. Ya. Kita kembali ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Sekarang saya bahas sedikit sifatnya. An'amta bukan an'amta. Jadi tidak dipantulkan. Ya, semestinya tidak dipantulkan karena itu bukan qalqalah. Kenapa bisa memantul? Jawabannya adalah belum selesai makhraj diucapkan dia sudah lepas. Jadi dia memantul. Jadi ditahan sedikit. An'amta bukan an'am. Nah, itu sudah dilepas duluan, maka dia akan memantul. Begitu ya. Nah, itu sifat yang tidak semestinya dipantulkan. An'amta bisa juga disebut sebagai isba'. Jadi dipanjangkan sedikit biar tidak memantul. Ya. An'amta 'alaihim, ain juga sama, sering salah. Ghairil maghdubi di huruf gha, ya, itu antara g dan kha. Posisi gha itu antara g. Coba perhatikan ketika kita mengucapkan huruf g, posisi lidah itu seperti apa, nempel di langit-langit. Dan kha, nah, di tengah-tengah itulah posisi ghain. Ini untuk mudahnya ya, jadi saya bahasakan seperti itu. Ghairil maghdubi tidak boleh memantul, bukan maghdubi. Kalau kita g, posisi di huruf g, maka dia akan memantul. Ya, yang betul adalah mundur sedikit ke belakang. Ghairil maghdubi, ya, itu ghain. Kemudian dhad, posisi dhad bagaimana? Jadi bukan lidah ke samping, pipi jadi. Nah, tidak seperti itu. Nah, beberapa kali saya dapati yang dha itu di sampai pipinya menggembung. Kenapa? Karena lidah itu hanya menyentuh gigi atas bagian dalam. Ya. Jadi gigi yang depan, ya, itu lidah bagian depan sini menyamping, menyerong ke sebelah kiri. Itu yang paling mudah. Ya. Dha, ya. Waladdo itu dha. Ya. Yang paling mudah sebelah kiri, sebelah kanan bisa tapi lebih sulit, boleh kalau bisa, atau dua-duanya kanan dan kiri ini lebih sulit lagi. Itu ya, sebagaimana disebutkan dalam syarah Jazariyah seperti itu. Nah, jadi itu huruf dhad ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Nah, kemudian dha itu ada sifat istitalah namanya. Waladdo. Jadi bukan waladdo, tidak dipotong, tidak. Tapi diseret. Nah, ini bahasa saya ya, diseret gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Dha sifatnya, kemudian dha itu panjangnya 6, ya, itu mad lazim, ya, itu adalah mad lazim sehingga harus dipanjangkan 6. Dhalin. Selama ini banyak yang tidak dipanjangkan sampai 6 harokat, ya, hanya 2 atau 4 harokat. Nah, itu salah, itu harus diperbaiki. Dan panjang di akhirnya in itu usahakan harus sama, namanya mad arid li sukun, 2, 4 atau 6 harokat. Kalau 2 terus, 4 terus, 6 terus. Baik, itu teman-teman untuk surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat sesuai janji saya kemarin untuk menjelaskan mengenai bagaimana makhraj yang bisa membuat Al-Fatihah itu tidak sah untuk makmum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.